BNN sebagai leading sektor dalam pelaksanaan asesmen terpadu dan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika perlu melakukan sinergitas dan kerjasama antar stakeholder untuk mengurai pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, sehingga hak rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika yang juga merupakan untuk melakukan analisa evaluasi terhadap penerapan peraturan bersama nomor 1 tahun 2015 tentang penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi guna mewujudkan sinergi penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. B. Mengidentifikasi permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan asesmen terpadu bagi tersangka dan atau terdakwa penyalahguna pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. B. Tujuan kegiatan ini adalah A. Merumuskan solusi terhadap permasalahan penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dari berbagai perspektif penegakan hukum. B. Menyempurnakan kebijakan regulasi penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika baik melalui mekanisme penal maupun non penal. C. Meningkatkan sinergitas, komitmen dan penyamaan persepsi aparat penegak hukum dalam mengoptimalkan mekanisme asesmen terpadu guna pemberian rehabilitasi bagi tersangka dan atau penyalahguna pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. 3. Pelaksanaan kegiatan. Jadwal kegiatan tempat di Hotel Alana Convention Center Sentul Sigi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Saya mohon diulangi lagi supaya lebih keras. Ini masih pagi, baru jam 9. Semangatnya kurang terlihat. Mohon izin Pak Kepala BNN RI. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Yang saya hormat berbicara tentang acara pada pagi hari ini, yaitu adalah FGD. FGD itu Focus Group Discussion. Artinya kita berfokus kepada satu problem untuk didiskusikan. Maka kita ketahui bahwa ada problem yang sangat krusial yang hari ini kita sedang hadapi. Yang pertama adalah problem over capacity di lapas yang diakibatkan oleh penegakan hukum tindak pidana narkoba yang kemudian begitu masif, lalu penangkapan terjadi hampir setiap hari, membuat adanya kurang lebih 52% dari tahanan atau dari narapidana kita di seluruh lapas di Indonesia itu menghadapi atau berasal dari tindak pidana narkoba. Nanti saya akan jelaskan data-data yang lebih konkret. Tapi perlu saya jelaskan di sini bahwa dalam diskusi ini saya berharap kita memberikan ruang kepada setiap orang, siapapun, untuk mengutamakan atau mengutarakan apa sih problem-problem yang dihadapi dan kita diskusikan. Sekaligus saya berharap ini menjadi forum belanja masalah kita ke depan untuk bagaimana melihat rencana revisi undang-undang kita. Saya setuju dengan pendapat Pak Dr. Komjen Pol Anam tadi bahwa ada problem hukum yang harus kita selesaikan. Ini juga mungkin harus bisa didiskusikan pada forum ini, yaitu bagaimana kita dekriminalisasi terhadap
penggunaan atau penyalahgunaan narkoba. Untuk itu, materi saya pada pagi hari ini, kita ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, namun mungkin karena waktu dan tempat yang begitu. Kalau saya mengambil semuanya nanti kasihan para narasumber yang sedang membuat materinya masing-masing. Jadi saya mungkin, karena ini dibuat oleh staf saya banyak sekali, kalau saya bicara terus-menerus mungkin bisa 2-3 jam. Jadi saya mengambil inti-intinya aja. Yang pertama, bahwa kita melihat bahwa Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, telah mencanangkan 8 cita yang beliau sebutkan Astacita, yaitu salah satunya adalah pemberantasan narkoba. Artinya beliau menyadari betul bahwa ada problem yang harus kita selesaikan, baik itu di bidang pemberantasan, bidang pencegahan, dan bidang rehabilitasi. Maka moral standing kita hari ini harus berpijak kepada Astacita tersebut. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab PNR saja, bukan tanggung jawab Polri saja, tapi seluruh stakeholder terkait, seluruh masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah maupun non-pemerintah yang memiliki concern terhadap isu-isu narkotika tersebut. Lalu kemudian saya juga melihat bahwa ada 3 moral standing kita yang harus kita jadikan sebagai pijakan, mendorong kita untuk melakukan berbagai aspek yang berhubungan dengan isu-isu narkotika tersebut. Yang pertama, saya melihat bahwa narkotika ini sudah menjadi ancaman kemanusiaan, karena kurang lebih ada 296 juta manusia hari ini menjadi pengguna narkoba di dunia, 5,8%. Bayangkan 5,8% masyarakat dunia hari ini, 298 juta dying akibat narkoba ini. Lalu kita lihat wabah penyakit, contohnya virus kemarin aja, virus COVID-19. Berapa orang yang mati? Berapa orang yang sakit? Kemudian wabah-wabah yang lain beberapa ratus tahun yang lalu mengakibatkan penderitaan juga kepada manusia. Jadi kalau saya hubungkan dengan wabah penyakit, lalu kita melihat itu sebagai bencana kemanusiaan yang jumlahnya tidak lebih besar daripada yang kita hadapi hari ini dengan narkoba, 290 juta manusia. Maka saya berani katakan bahwa ini adalah bencana kemanusiaan. Di Indonesia juga kita mengalami 3,33 juta manusia yang dying juga karena penyalahgunaan narkoba. Kemudian yang berikut, standing moral kita yang berikut adalah kita harus bertindak represif terhadap jaringan sindikat narkoba dan memiskinkan mereka. Itu mutlak. Jaringan, ingat ya, jaringan. Artinya kita tidak bicara personal, tapi kita berbicara tentang organisasi. Jadi saya upayakan ketika kita melakukan penangkapan itu harus menyentuh jaringan, jangan ujung dari jaringan lalu ujung bawahnya, ujung atasnya enggak. Maka terkadang kita harus bekerja over ekstra untuk melihat jejaringnya secara utuh, tidak hanya membendung
intercept ujungnya doang. Dan yang ketiga adalah kita harus bersifat humanis terhadap pengguna. Ini rezim hukum kita mengatakan itu.